Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, jasmani dan rohani. Tidak lupa juga sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, selamat pagi Ibu Maya Kuswati MPD yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Aisyah, nomor induk mahasiswa saya 210657. Saya dari Universitas Primagraha, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas R1B. Selama 20 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman semua mengenai esai yang saya buat dengan judul Manajemen Waktu Seberapa Penting. Baik, saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul tersebut. Tujuan saya adalah agar semua orang tahu betapa pentingnya menghargai waktu dan manfaat yang diperoleh dari melakukan penjadwalan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Di akhir presentasi ini, nantinya Ibu dan teman-teman semua dapat memahami apa itu manajemen waktu, bagaimana cara manajemen waktu, dan manfaat serta dampak dari manajemen waktu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan esai yang telah saya buat ini. Judul Manajemen Waktu Seberapa Penting. Manajemen waktu merupakan suatu hal atau kegiatan yang mengatur perencanaan aktivitas seseorang dengan sebaik mungkin. Artinya, mengelola waktu dalam satuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Sehingga seseorang tidak menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu tersebut untuk hal yang tidak semestinya dia lakukan, dan memperoleh sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Didukung oleh pendapat dari beberapa ahli, Atkinson tahun 1994 yang menyatakan makna dari manajemen waktu yaitu suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Menurut Haynes 1994, manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Adapun pendapat menurut Taylor 1990, manajemen waktu adalah pencapaian sasaran utama, kehidupan sebagai hasil utama, kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan yang tidak berarti, yang sering memakan banyak waktu. Sedangkan menurut Forsyth tahun 2009, manajemen waktu adalah cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali sehingga menjamin terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi juga produktivitas. Maka dari itu, dapat kita simpulkan dari beberapa ahli tersebut pengertian manajemen waktu adalah sebuah cara untuk menggunakan dan memanfaatkan waktu yang telah tercatat di buku kegiatan dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Zaman sekarang, manajemen waktu sangat perlu dilakukan di dalam kehidupan seseorang. Karena manajemen waktu berguna tidak untuk hari ini saja, tetapi juga berguna untuk kedepannya di dunia pekerjaan. Sebagian besar orang-orang yang sukses merupakan orang yang dapat mengatur dirinya dari hal yang paling kecil atau sederhana. Contohnya, mengatur waktu tidur, waktu bangun tidur, waktu belajar, waktu makan, dan waktu kegiatan setelah selepas pulang sekolah atau bekerja. Sesuai dengan kata pepatah, time is money, waktu adalah uang. Dengan adanya sebuah perencanaan, seseorang dapat dengan mudah membedakan suatu hal yang penting dan yang kurang penting. Selain itu juga, manajemen waktu membuat pribadi seseorang menjadi bertanggung jawab
dan disiplin atas jadwal kegiatan yang sudah disusunnya sendiri. Tetapi, jadwal juga tidak dapat menjadi jaminan seseorang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal. Semua itu tetap tergantung pada tekad seseorang dalam menjalaninya. Di sisi lain, masih banyak sekali orang-orang yang belum menyadari betapa pentingnya untuk menghargai waktu atau manajemen waktu. Ada pula kutipan dari Samuel Smiles yang berbunyi, "Kerugian materi dapat digantikan dengan industri. Kerugian pengetahuan dengan belajar, kehilangan kesehatan dengan kendali diri sendiri atau obat-obatan, namun waktu yang kita lewati akan hilang selamanya." Sebagian besar orang yang tidak mempunyai manajemen waktu berdampak buruk kepada kehidupannya, diantaranya yaitu datang terlambat atau tidak tepat waktu, pribadi yang cenderung merasakan cemas, jadwal sehari-hari berantakan, tugas tidak selesai atau tidak tepat waktu, dominan memiliki rasa malas, waktu istirahat terganggu, dan tidak memiliki waktu untuk menambah wawasan kerja. Ada pun beberapa cara untuk mengatur waktu, diantaranya membedakan kegiatan yang penting dan yang kurang penting, membuat jadwal tugas di buku atau catatan handphone, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan menetapkan tujuan. Apabila kita sudah melakukan cara-cara tersebut, kita bisa memiliki kepribadian yang lebih santai dalam menjalani aktivitas. Dikutip oleh Orr dan Tracy Ika Andri Astuti 2017 mengatakan bahwa efek dari manajemen waktu terbagi menjadi 5 macam, yaitu membawa hidup menjadi teratur, mempunyai kepercayaan diri dan disiplin, membangun kualitas diri di luar jam kerja, menambah penghasilan dari apa yang sudah dikerjakan, memiliki kepuasan kerja dari setiap individu, dan mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan. Pada kenyataannya, sangat sulit sekali seseorang untuk mengatur jadwal kegiatan. Bukan hanya dari pribadinya saja yang selalu menggampangkan pekerjaan, tetapi juga seseorang yang melakukan kegiatannya sesuai dengan keinginannya, bukan kepentingannya. Sebagian orang yang gagal manajemen waktu itu dikarenakan sulit sekali untuk mengatakan tidak. Contohnya, saat teman mengajak nongkrong di kafe, yang seharusnya kita mengerjakan tugas di rumah, itu sudah merupakan suatu contoh kecil gagalnya dalam mengatur waktu. Didukung oleh pendapat Herawati tahun 2008, terdapat permasalahan atau hambatan yang sering ditemukan oleh setiap orang dalam manajemen waktu. Di antaranya, mendahulukan pekerjaan yang dicintainya, baru kemudian mengerjakan pekerjaan yang kurang diminatinya. Yang kedua adalah mendahulukan pekerjaan yang mudah sebelum mengerjakan pekerjaan yang sulit. Mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaiannya sebelum menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Mendahulukan pekerjaan darurat atau mendesak sebelum menyelesaikan pekerjaan yang penting. Melakukan aktivitas yang mendekatkan mereka pada tujuan atau mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Menunggu batas waktu mepet, menunggu batas atau mepet untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Skala prioritas disusun tidak berdasarkan kepentingannya, tetapi berdasarkan urutan dan terperangkap pada tuntutan yang mendesak dan memaksa. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa setiap orang yang akan melakukan manajemen waktu harus memiliki sifat yang konsisten dan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan berlangsung sesuai rencana atau tidaknya suatu kegiatan seseorang dengan jadwalnya. Manajemen waktu dapat membentuk karakter seseorang,
mengarahkan kehidupan seseorang dan menciptakan suatu kebiasaan. Oleh karena itu, manajemen waktu tidak bisa lepas dalam membentuk suatu kehidupan seseorang. Daftar pustaka dari Taylor 1990, Manajemen Waktu menurut para ahli, Jakarta, Gramedia. Atkinson 1994, Manajemen Waktu yang Efektif, Jakarta, Bina Rupa Aksara. Haynes Marion tahun 1994, Manajemen Waktu untuk Diri Sendiri, Jakarta, Bina Rupa Aksara. Forsyth P. 2009, Janganlah sia-siakan waktumu, Yogyakarta, Gara Ilmu. Herawati, Yedek dan kawan-kawan. 2013, Efektivitas manajemen waktu bagi mahasiswa untuk meningkatkan target akademis pada Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Politeknik Negeri Sriwijaya. Or dan Tracy Ika Indri Astuti. 2017, Efek pentingnya manajemen waktu, Bandung, Library, unicom.ac.id. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan ini, presentasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.